Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ngobrol bersama Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita, sebuah obrolan di dapur redaksi bersama kami. Saya Hersbun Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai teman-teman semuanya. Yes. Oke, kita ngomongin apa Mbak Agi? Banyak hiruk pikuk sekarang ini ya, dan yang jelas ini kelihatannya Pak Presiden sudah mulai dapat nama baru untuk jadi Jaksa Agung Muda Tidak Pidana Khusus ya. Jangan lupa kaitannya kalau Jaksa Agung Muda Tidak Pidana Khusus ini posisinya sebagai Hmm. Ketua Pelaksana Satgas PKH. Ini jabatan yang wah berat ini situasinya dan kaitannya dengan korupsi-korupsi ya Mbak Agi, dan penertiban di kawasan hutan. Tapi Dengan banyak sekali, oligarki iya, pemilik iya. usaha Tapi hutan. banyak kasus-kasus korupsi lama yang sampai sekarang sebenarnya kasusnya masih berjalan dan juga itu jadi kalau dalam istilah polisi sebagai dark number ya, nggak kasusnya nggak Mhm. nggak Mhm. tahu kita kelanjutannya bagaimana gitu. Saya kira kita menyoroti soal itu juga menarik ya, Mbak Agi, karena jangan sampai kemudian kasus ribut-ribut Jaksa Agung Muda Pidana Khusus ini kemudian menutup kasus perkara-perkara yang kemarin juga sempat rame, misalnya kasus eh, apa ya, Menteri Kehutanan misalnya. Saya nggak ngerti Mhm. gimana kabar Mhm. berikutnya, apakah ada kelanjutannya dari KPK untuk menindaklanjutinya, walaupun KPK kelihatannya sudah mulai agak naik kelas dikit karena selama seberapa bulan terakhir ini kan dia Mhm. bukan hanya ya, sebenarnya dia menangkapi kepala-kepala daerah yang sebenarnya kalau soal kepala daerah itu dia tinggal masang ini aja, kalau nyari ikan kita kata masang bubu aja gitu, masuk masuk semua itu, kena bahkan hampir semua modusnya kepala daerah itu seperti itu, jadi tinggal nunggu giliran aja kan gitu ya Mbak Agi. Tapi kan sudah Betul. mulai naik kelas dengan menyidik kasus anggota BPK. Nah, kalau anggota BPK Mhm. ini cukup serius karena beberapa waktu yang lalu juga ada anggota BPK yang sudah dipolis lain gitu ruangannya, tapi sampai sekarang juga nggak ada kelanjutannya. Nah, jangan-jangan Mhm. kasus ini kemudian juga nggak berlanjut. Saya kira ngomongin itu nggak kalah menariknya loh Mbak Agi. Iya ya, jadi selain itu juga kasus juga sebetulnya ini kasus korupsi DJKA jalur ganda, Hmm. soal proyek jalur ganda Mas Heru tahu ya, itu di Hmm. bawah Kementerian Perhubungan, Dirjen Kereta Api lah, Direktorat Jenderal Kereta Api. Itu juga menarik Mas Heru karena Oh, baru saja terungkap yang di kemarin waktu persidangan. ya melibatkan Bupati Pati ya, yang Betul, ya, 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 sampai iya. sekarang juga kasusnya nggak tahu kita kelanjutannya Bupati Pati itu setelah ditangkap oleh KPK karena merasa anak buahnya, kan katanya pada waktu itu kata KPK menjadi pintu masuk untuk membuka kasus korupsi di kereta api, tapi kelihatannya ada harimaunya gitu yang di situ yang bikin KPK mungkin nggak berani, takut kalau diterkam balik gitu ya Mbak Aki. Iya, betul. Sebetulnya ini berlanjut terus ya, tapi memang tidak segegap gembita sebelumnya begitu pemberitaannya karena memang sudah memasuki fase persidangan. Persidangannya sendiri juga sampai saat ini masih persidangan soal DJKA begitu. Karena Mhm. sebetulnya dia ditangkap untuk kasus jual beli jabatan lah untuk jabatan di jadi bawahannya kalau seandainya ingin menjadi pejabat tertentu di daerah Pati, dia harus menyetor sejumlah tertentu. Itu kasus tersendiri. Tapi dari situ kemudian yang sebelumnya dia ini kebal dari kasus penyuapan begitu atau kasus korupsi di Direktorat Jenderal Kereta Api atau DJKA Kementerian Perhubungan ini sekarang sudah berlanjut lagi. Jadi sebelumnya dia hanya sebagai saksi yang diperiksa, dia sempat mengembalikan berapa Mas Irsu 1 miliar atau 1,5 miliar atau berapa lah saya lupa. Sebelumnya ketika diperiksa dulu oleh KPK dia sempat mengembalikan itu, kasusnya kemudian berhenti. Padahal kan kalau pengembalian uang suap, gratifikasi atau apapun itu tidak menghapus unsur pidananya. Enggak Dan dong. sekarang dia, Nah itu. ya, sekarang menjalani persidangan untuk kasus DJK tersebut dan kemarin baru saja pada pekan ini ada seorang saksi yang kemudian mengungkap bahwa salah satu aliran pada korupsi di DJKA tersebut untuk jalur ganda Semarang Solo itu ternyata ada aliran dana kepada Miftah Taim atau Miftah Maulana Habibur Rahman atau masyarakat sering menyebutnya sebagai Gus Miftah, yaitu pemilik pondok pesantren Ora Aji di Hmm. Yogyakarta ya di daerah Sleman yang ini adalah yang kita tahu ini adalah kesayangan Pak Jokowi dulu ini Dan adalah Gibran, ya dan Gibran kan, Gibran. iya, iya, Betul. sering ke sana. Loh, apa urusannya ya dia kok dibawa-bawa namanya? Kan dia bukan pejabat, bukan apa waktu kasus ini kan dia belum
jadi utusan khusus presiden lah pada waktu itu ya. Dan ini Belum. kasusnya di eranya Jokowi kan ya kasusnya ini Mbak Agi ya. Betul, ini adalah kasus di era Jokowi, Mm-mm. yang kemudian ini bergulir bertahun-tahun ya Mas Hersu. Jadi Mm. karena alot di masa Mm. Jokowi ini sudah terdeteksi, sudah namanya udah diselidiki begitu dan masuk juga beberapa orangnya sudah divonis, tapi kan sampai sampai semuanya kena itu belum gitu. Jadi sekarang ini berlanjut di masa Prabowo. Dan kemudian ya kita tahu salah satu pelakunya itu adalah Sudewo yang baru saja ini ditangkap sehingga ya baru sekarang lah bergulirnya gitu. Ini kan Mm. orang kuat juga Mas Hersu karena pada saat kasus ini bergulir Sudewo itu masih menjadi anggota DPR di Komisi 5 ya, Komisi Mm. Perhubungan. Dan Oke. iya Nah, kalau ada kong kali kong lah di situ. kalau Miftah ini apa urusannya Mbak Agi? Dan ini diungkap di persidangan ya, ini kayak. Ya. Hmm. Mhm. Ini diungkap di persidangan Mas Hersu dan sangat gamblang, bahkan juga ada jaksanya begitu yang diwawancara sesudah persidangan tersebut begitu Hmm. ya. Hari ini, terima kasih teman-teman media. Hari ini kita mendapatkan keterangan yang cukup terang benderang dari saksi yang bernama Deki Martin. Saksi ini adalah terpidana dalam perkara terdahulu, dalam perkara DJK. Dia ini kedudukannya adalah PPK pada paket pekerjaan di lingkungan BTP kelas 1 Semarang, paket JGSS 1 sampai dengan JGSS 5. Nah, selaku PPK yang bersangkutan terbukti menerima sejumlah uang dari pengusaha kontraktor. Nah, dari sana kita dapat informasi bahwa uang-uang itu beredar sampai jauh. Salah satunya kepada Gus Miftah. Senilai kurang lebih berapa tadi? 100 juta rupiah. Semoga itu jadi catatan kita semua bahwa uangnya mengalir sampai jauh. Terkait tindakan apa yang kami lakukan, kami belum bisa memutuskan hari ini. Kami akan lapor ke pimpinan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Coba saya lihat ini salah satunya saya lihat ini hampir semua media memuat ini. Saya baca saja di kompas.com ya. Di situ dijelaskan bahwa muncul dalam sidang dugaan kasus korupsi pembangunan jalur ganda kereta api Solo Semarang segmen 1 di Tipikor Semarang ya ini pengadilannya pada Senin tanggal 13 kemarin yaitu jaksa atau JPU mengungkap aliran dana 100 juta kepada Miftah. Nah, Ini terjadi pada ya, saat ya, ini jadi kayak apa ceperan begitu ya Mas Yersu. ya, ya, Jadi ya. uang itu Uang denger lah ini. kayak uang dengar atau uang ya ini karena ini zamannya Pak Jokowi dan kita tahu kan nanti kita ceritakan ya bagaimana Pak Jokowi itu juga memerintahkan Basuki untuk membangun pesantren Oraji itu dengan memakai dana APBN. Hmm. Bayangkan itu duit kita Hmm. tanpa persetujuan kita dengan serta-merta Pak Jokowi nyuruh menterinya, Menteri PUPR ketika itu yaitu Basuki Hadi Purnomo dan kemudian itu diungkap sendiri oleh Basuki begitu atas supervisi Basuki juga untuk membangun Hmm. pondok pesantren Hadi tersebut Mulyo atau Hadi begitu. Purnomo Mbak Agi? Hadi Mulyono, Iya. maaf. Iya. Dan kemudian di sini disebutkan JPU itu mengungkap ada aliran 100 juta kepada Miftah saat memeriksa mantan pejabat pembuat komitmen. Nah, ini dalam berbagai proyek ini selalu pejabat pembuat komitmen atau PPK ini menjadi salah satu saksi ya. Bahkan Apa mereka bisa penjelasannya itu menjadi terdakwa. pemberian itu dalam rangka apa Mbak Agi? Tidak dijelaskan loh Mas Hersu, ini dalam rangka Hmm. apa. Jadi apa hubungannya Miftah ini dengan Kan pada waktu itu dia Kementerian belum Perhubungan pejabat, dengan bukan pejabat juga kan dia pada waktu itu kan? bukan pejabat, tapi dia semacam penasehat spiritual ya kalau Iya, kita iya. lihat. Hmm. Karena kita tahu ini agak menyimpang dikit, tapi hanya untuk reminding kita ya, untuk mengingatkan. Pada saat Gibran itu sudah ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih oleh KPU begitu, Jangan tapi belum kecepatan Mbak Agi dilantik ya. ngomongin presiden nanti. Belum, 2029 nanti belum majunya. ya, ya. Belum. Hmm. Ya, ketika itu sudah diumumkan secara resmi oleh KPU tapi belum dilantik. Kemudian serta-merta kan dia menemui Miftah ini di Hmm. pesantrennya di Ora Aji di Jogja ya. Ini pertemuannya cukup lama dan kemudian disebutkan Gibran sendiri tidak menjelaskan maksud pertemuan tapi seorang calon wakil presiden pada saat itu menemui apa namanya? eh,
seseorang begitu yang cukup lama dan cukup dari Jakarta ke Jogja secara khusus kan membuat banyak pertanyaan karena sebelumnya juga Jokowi menemui Miftah ini begitu Mas Hersu. Beberapa saat sebelum lengser dia dengan menyempatkan waktu menemui Miftah juga di pondok pesantrennya. Jadi dan kemudian Miftah ini menjelaskan bahwa ya jadi Mas Gibran, Mas Wapres dia menyebutnya itu meminta saya menemani beliau nanti pada saat beliau sudah menjabat sebagai wakil presiden untuk mengawal beliau selama masa pemerintahannya. Jadi diminta oleh Jokowi itu untuk mendampingi Gibran. Tapi rupanya ya ini gagal total ya karena memang dia kemudian salah satu yang direkomendasikan untuk masuk ke dalam kabinet dia menjadi utusan khusus dari Prabowo ketika itu memang dia Prabowo sendiri tidak terlihat dekat dengan Miftah ini, tidak memiliki jalur begitulah sebelumnya jalur komunikasi juga tidak ada, tapi ini merupakan orangnya Jokowi yang ditempelkan ke Prabowo. Dan kita tahu utusan khusus itu kan memiliki fasilitas yang sama dengan menteri Mas Hersu, baik itu gaji, pengawalan apa dan sebagainya ya. Dan karena kasus es teh itu kemudian akhirnya dia mundur karena memang itu menjadi kasus yang nasional dan mendapat banyak sorotan. Ya, coba kita kembali lagi ke sidang ini. Ini banyak sekali kontroversi sebetulnya soal Miftah ini kalau seandainya kita bicarakan. Jadi JPU mengungkap ada aliran 100 juta kepada Miftah saat memeriksa, ini salah satu saksi tadi bernama Deki Martin. Ini adalah pejabat pembuat komitmen dalam proyek tersebut. Sementara yang menjadi terdakwa pada saat persidangan itu adalah mantan Bupati Pati nonaktif yaitu Sudewo. Yang kita tahu ini kan juga sebelumnya mana? Dia sebelumnya Nasdem atau mana ya Mas Hersu? Lupa saya. Iya Tapi Nasdem, kemudian ya, terus Demokrat atau kemudian ke saya Gerindra lupa. kan. Iya, saya lupa juga. Kayaknya nggak Demokrat atau Nasdem saya lupa. Tapi terus ke Iya, Gerindra tadi. betul. Nah, kemudian nama Miftah ini muncul ketika dibacakan BAP Deki. Jadi BAP dari pejabat pembuat komitmen tadi yang memuat keterangan terkait adanya pemberian uang itu. Dan jaksa menyinggung sosok Miftah karena untuk memastikan ya, seperti biasa, nah ini orangnya yang mana pastinya nama ini begitu, karena mungkin nama Miftah juga banyak. Jadi jaksa menyinggung apakah sosok Gus Miftah dengan penjual es dalam persidangan Deki tidak membantah isi BAP yang dibacakan jaksa. Ini di sini tetap saja disebutnya Miftah Maulana Habibur Rahman atau Tetap Miftah dikaitkan ini dengan tukang sebagai es itu ya. betul. Ini di sini tetap disebutnya juga Gus Miftah ya. Ini adalah sebutan umumnya walaupun dia bukan anak kiai sebetulnya kan. Dia sering disebut sebagai Gus-Gusan itu Mas Hersu. Nah, tapi dalam BAP resmi tetap disebut nama panggilannya seperti itu. Nah, saat mengkonfirmasi identitas penerima dana, jaksa mengaitkan Miftah dengan peristiwa yang dulu itu. Dia menyatakan seperti ini. Gus Miftah itu yang kemarin rame gara-gara penjual es, kata jaksa saat bertanya kepada Deki. Iya, jawab Deki. Terus kemudian pertanyaan yang berkaitan dengan makian yang sempat dilontarkan Miftah itu di pengajian Magelang, itu maksudnya itu begitu. Jaksa kemudian memperjelas lagi, padahal udah jelas ya, dengan menyebut ciri khasnya. Dia juga dapat duit itu 100 juta rupiah. Supaya orang tahu, supaya orang di Pati juga tahu, kata jaksa. Gus Miftah yang rambutnya gondrong dapat duit dari Bapak Deki, dari duit proyek, supaya orang tahu, katanya begitu. Jaksanya ini semakin memperjelas, jadi disebut yang bermasalah dengan tukang es dan juga berambut gondrong. Itu saya cuma bingung aja apa urusannya begitu kan, dia juga bukan pembuat kebijakan atau dia apa karena orang akhirnya mengkait-kaitkan dengan kedekatannya dengan presiden pada waktu itu gitu ya, apa gimana ya lagi? Betul, Mas Hersu, netizen mengaitkan itu. Ini apa ya? Karena ada link yang hilang gitu, ada missing link kan di situ. Apa kaitan yang kita nggak ketemu secara politik? Nggak ketemu. Secara proyek dia bukan menjadi salah satu pelaksana proyek misalnya seperti itu atau pemenang tender atau apalah, kan tidak. Jadi ini apa? Apakah memang ada perintah? Ada perintah untuk memberikan dana itu untuk menyokong, biasanya menyokong bisnis atau kalau Miftah mungkin dia memiliki pesantren untuk menyokong pondok pesantrennya atau apa, kita tidak tahu kan Mas Hersu. Ada apa di balik ini? Tapi yang jelas kalau dalam kasus seperti ini seharusnya nama yang sudah muncul sebagai fakta persidangan ya dia dipanggil, ditanya apa betul. Karena kalau seandainya memang betul ya uangnya harus disita untuk negara begitu kan. Tidak hanya
uang dari terdakwa yang kemudian terbukti itu kemudian disita untuk negara, tapi juga aliran dana yang cepretan-cepretan seperti itu 100 juta ini kalau dikumpulkan bisa jadi nggak hanya ke Miftah tapi juga ke pihak yang lain kan kita tidak tahu. Ini kalau untuk dalam keadaan APBN kita yang boncos seperti ini, uang-uang sitaan ini kan akhirnya masuk ke dalam kas negara, ini sangat-sangat bermanfaat, sangat berguna. Sementara apa hubungannya Miftah ini dengan untuk kesejahteraan begitu kan? Nah, kemudian di situ juga diungkap, Deki ini juga mengungkap Mas Hersu soal kedatangan Nur Hidayat. Ada seseorang namanya Nur Hidayat ke kantor jaksa guna untuk menggali keterangan jaksa untuk menggali keterangan Deki terkait kedatangan seseorang bernama Nur Hidayat ke kantornya ketika proyek JGSS masih berlangsung. Nah, menurut Deki yang namanya Nur Hidayat ini datang untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan keinginan untuk terlibat dalam proyek jalur ganda kereta api tersebut. Nah, ini menurut Deki ya. Yang saya tahu pertama kali tamu yang datang ke kantor adalah Pak Nur Hidayat. Beliau menyatakan ingin turut serta dalam pembangunan proyek JGSS 1 katanya. Nah, belakangan ternyata Nur Hidayat ini adalah orangnya Sudewo itu tadi. Ya, waktu itu sempat mengatakan saya kerja dengan Pak Sudewo sekarang. Begitu. Ini keterangan dari Deki. Nah, nilai proyek JGSS sendiri itu mencapai 144 miliar Mas Herso. Jadi cukup besar untuk proyek pemerintah. Nah, kemudian ini yang menyeret nama Sudewo ini dan Sudewo ini mendapatkan 0,5% dari nilai proyek tersebut. Walaupun nilainya hanya 0,5% berarti ya, tapi karena nilai proyeknya 144, ya dia ini mendapat 144 miliar 700 apa? Ya. 144 miliar, maka kemudian 0,5% dari itu dia mendapat 721,5 juta. Jadi lumayan 720 bukan lumayan Karena ini lumayan nilai bagi yang sangat besar. kalau untuk koruptor itu ya lumayan, tapi kalau buat rakyat, waduh, itu bisa untuk seumur hidup juga. Betul. Dan selain itu sebetulnya kasus korupsi yang menimpa Sudewo ini Sudewo juga orangnya Jokowi ya. Jadi Sudewo ini sebelum dia menjadi bupati juga dia sowan ke Solo. Masih ada rekamannya. Dia juga di-endorse sama Kaisang gitu. Jadi memang kalau seandainya dia nanti jadi bupati kata Jokowi ketika itu maka ada apalah yang akan disokong oleh Jokowi di sana gitu. Ada proyek Jokowi di Pati begitu. Nah, selain yang 721 tadi ya, untuk penerimaan korupsi di situ, ini juga untuk kasus yang lain, ini disebutkan Mas Hersu. Eh, coba saya baca. Iya, ini menerima hadiah yaitu menerima uang seluruhnya berjumlah 1,371. Jadi 1.371 juta Siapa nih? secara keseluruhan. Sudewo. Yang berasal dari Nur Widayat selaku komisaris PT Mataram Inti Konstruksi, yaitu orang yang tadi minta-minta minta-minta proyek tadi. Dari Nur Widayat sendiri dia mendapat 450 juta. Dari Ferry Septa Indrianto alias Ferry Gareng selaku Direktur PT Indria Putra Persada mendapatkan 200 juta. Dan dari Dion Renato Sugiarto selaku Direktur PT Istana Putra Agung sejumlah 721,5 juta. Banyak dong ya Ini dikumpul-kumpulin ya. banyak dan ini untuk kasus ini semua loh. Untuk kasus di DJKA, proyek jalur ganda kereta api. Jadi dia main sana, main sini. Dan luar biasa. Jadi kita juga bertanya, jadi Miftah ini hanya dapat yang di jalur ganda Solo Semarang ataukah yang lainnya juga dapat? Karena yang sudah terungkap sekarang di situ. Mudah-mudahan yang lainnya tidak mengalir kemana-mana begitu ya. Jadi lebih mudah perkaranya. Ini luar biasa. Jadi sekarang ini makin terungkap di masa Jokowi, ternyata korupsi itu dalam jumlah besar maupun dalam jumlah kecil, cepretan-cepretan itu mengalir kemana-mana. Dan orang yang dekat Jokowi, di sini kita bisa lihat, ya menjadi sejahtera gitu ya, menjadi apapun yang dia lakukan gitu, dengan mudah dia bisa mendapatkan dana sana sini. Ini kita ini masih berupa dugaan memang ya, karena walaupun sudah menjadi fakta persidangan, tapi kan belum orangnya sendiri belum diperiksa. Dan kalau saya lihat dari berbagai media itu sampai sekarang Miftah ini belum bersedia dikonfirmasi, Mas Hersu. Jadi ketika ditanya belum ada jawaban sampai sekarang mengenai masalah ini. Yes, oke.
Tapi artinya itu jadi fakta persidangan ya. Kan kalau fakta Ya. persidangan itu adalah fakta hukum Mhm. gitu. Betul, betul. Menjadi fakta hukum lah yang seperti itu begitu. Ini kemudian coba saya lihat lagi yang berkaitan dengan kasus ini ya. Eh, ada lagi ini soal kasus Sudewo, ini masih terus berlangsung. Entah nanti pada persidangan berikutnya ya akan terungkap apa lagi. Tapi yang jelas ini juga mengingatkan kita kepada kasus adik ipar Jokowi, Wahyu Purwanto. Mas Esu masih Mhm. ingat tidak Ya, nama ya, ya. itu? Mhm. Ya, Masih ingat kan Mas? masih ingat. Ini Tapi juga, ini udah banyak sekali disebut-sebut sampai sekarang kasusnya nggak ada yang masuk ke persidangan. Seingat saya Mbak Agi. nah itu. Hmm. Nah, itu dia Mas Ersu. Kita ingatkan lagi makanya. Ini kan nama ini terakhir muncul pada bulan April yang lalu ya. Wahyu Purwanto ini adalah adik ipar dari Jokowi. Artinya Jadi adiknya bukan bukan dari Ibu Irian ya, bukan ya, tapi adik dari. bukan. Hmm. Mm-mm. Dari adik perempuannya Pak Jokowi ini Oh. memiliki Hmm. suami, Hmm. adiknya namanya Lid Sriantini. Ini Hmm. kalau tidak salah yang bungsu ya Lid Sriantini ini. Kalau Lid itu kan Alit begitu ya, yang Hmm. paling bungsu. Jadi dia adik ipar dari Pak Jokowi memiliki suami namanya Wahyu Purwanto ini dan Wahyu Purwanto ini seingat saya dia pernah menjadi rektor di Universitas Gunung Kidul, Mas Hersu. Hmm. Jadi, Oh, pernah calon bupati segala macam kalau nggak salah ya. nah, itu Hmm. mencalonkan bupati dari Nasdem ya ketika itu. Tapi kemudian dilarang oleh Jokowi. Jokowi Hmm. bicara dengan Surya Paloh dan sebagainya. Akhirnya dia nggak jadi mencalonkan bupati. Tapi ternyata perannya ini selain sebagai akademisi ya, ketika dia nyalon bupati kan juga dia masih menjadi rektor ketika itu Hmm. kan. Tapi dan melihat peristiwa ini, peristiwa terjadinya pada masa pemerintahan Pak Jokowi dan dia masih menjadi rektor, ternyata ya nyambi begitu ya. Hmm. Karena nama Wahyu Purwanto ini muncul di mana-mana, Mas Hersu, muncul di mana-mana pada proyek-proyek di Kementerian Perhubungan dan perannya adalah sebagai orang yang memberikan rekomendasi begitu. Jadi Hmm. apa tuh Mas Hersu namanya kalau orang memberikan maklar atau apa begitu Iya. ya. Dan orang pasti percayalah karena dia ada iparnya Pak Jokowi begitu kan. Dan Hmm. orang takut juga begitu. Hmm. Enak juga ya jadi ada ipar rupanya ya. Ya, coba ya saya bacakan nih kasus-kasusnya Wahyu Purwanto. Ya, di sini di Tirto misalnya disebutkan nama Wahyu Purwanto ini sudah tidak asing lagi dalam sengkarut rasuah di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan. Selain BAP Zulfikar, ini ada kasus Zulfikar Mas Hersu di Sumatera Utara. Ini berkaitan dengan kasus DJKA juga di Di sana. sidang itu ya. Di sidang, di dalam sidang menjadi fakta persidangan juga ini nama Wahyu. Nama Wahyu muncul dalam perkara suap Harno Trimadi, yaitu mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan yang telah divonis 5 tahun penjara pada 2023 lalu. Jadi kasus ini muncul pada masa Jokowi masih menjadi presiden. Selain itu nama Wahyu juga turut disebut-sebut pada persidangan Dion Renata Sugiarto, yaitu Direktur PT Istana Putra Agung yang telah dijatuhi hukuman 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada 2023 lantaran terbukti menyuap pejabat DJKA Kementerian Perhubungan. Dan Wahyu sendiri sudah pernah dipanggil KPK sebagai saksi pada Kamis 30 November 2023. Panggilan ini berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani KPK dalam dugaan korupsi di Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Bandung. Jadi mungkin selain ini juga masih ada lagi kali ya. Ini kan yang di kasus di Kementerian Perhubungan saja begitu. Nah, untuk kasus yang ada di yang ada di Sumatera Utara, mungkin kita ingatkan pemirsa sebentar nih Mas Hersu. Jadi dia ini muncul dari pengakuan Zulfikar. Nah, Wahyu ini diduga menerima apresiasi sebutannya itu. Oke, apresiasi lagi ini. Ampun deh. Ini kenapa banyak sebutan-sebutan aneh ya Mas Iya. Herusu? Ini Apresiasi itu ini kan atas prestasinya. Oh, prestasinya mengenalkan gitu ya. saya apresiasi kamu begitu Mm-mm, ya. mm-mm, Ini kenapa digunakan untuk kasus korupsi, mm. suap, gratifikasi, pakai apresiasi. Aneh betul. Nah, ini muncul dalam kasus korupsi di lingkungan DJKA Perhubungan. Wahyu adalah suami Lid Sriantini ya tadi sudah kita jelaskan. Wahyu diduga menerima apresiasi dalam bentuk uang 425 juta dari Zulfikar Fahmi. Ini satu Aduh. kasus saja loh baru. Eh, Saya pihak swasta. mau juga tuh dapat apresiasi kalau kayak gitu. Makanya Mas Ersu bergaul dong sama keluarga Pak Jokowi. Nah, pihak swasta terpidana
Zulfikar ini adalah terpidana kasus suap yang dijatuhi hukuman 4 tahun 9 bulan penjara. Zulfikar menyetor uang kepada Wahyu lantaran sudah memberikan rekomendasi sehingga dia bisa memenangkan tender proyek senilai miliaran rupiah. Luar biasa. Hanya sekedar rekomendasi itu bisa tertulis, bisa juga hanya verbal saja. Kalau saya rasa dalam ini tidak akan dilakukan secara tertulis. Biasanya ini by phone, secara verbal saja. Ini tolong dong dia masukkan apa dan sebagainya. Kalau tertulis itu bisa menjadi barang bukti yang jelas gitu ya. Nah, pengakuan ini diungkap Zulfikar saat dihadirkan secara virtual atau dengan Zoom sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi jalur kereta api di kelas 1 Medan, Balai Teknik Perkeretaapian itu ya, di Pengadilan Negeri Medan pada bulan April tahun ini. Eh, Rekomendasi Pak Wahyu, kata Zulfikar itu menjawab pertanyaan hakim. Jadi Zulfikar ini dia dan rekannya sesama swasta ditangkap KPK dan divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung karena terbukti melakukan suap demi mendapatkan proyek pengadaan barang dan jasa di Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Bandung. Jadi ini Zulfikar sendiri sudah divonis, tapi adanya di Bandung. Makanya dia menjadi saksi untuk kasus lain, untuk kasus di Sumatera Utara by Zoom. Karena dia sudah menjadi terpidana, begitu ya. Nah, pada sidang tersebut Zulfikar dihadirkan secara virtual sebagai saksi perkara yang berkaitan gitu. Kasus ini menyeret tiga terdakwa. Nah, nama Wahyu ikut terseret setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyoroti keterangan Zulfikar yang tertera pada BAP dari Jaksa Penuntut Umum. BAP itu menyatakan Zulfikar ketertarikannya membeli Hyundai Palisade milik Wahyu. Jadi ini hanya kamuflase saja, diduga demikian. Ada keterangan saudara di sini. Saya pernah mentransfer uang sebesar 425 juta kepada Wahyu Purwanto. Siapa Wahyu Purwanto ini? Ini tanya Majelis Hakim Kamozaro Waruwu. Ini terkenal ya. Ya, yang ketika waktu itu minta agar Bobby dihadirkan di persidangan. betul. Ya. Ini bukannya yang rumahnya juga sempat Ya, kebakaran itu rumahnya ya? terbakar Ya. setelah itu, ya. Luar biasa Pak Kamozaro ini. Nah, pertanyaan hakim tidak langsung dijawab secara gamblang oleh saksi. Jadi muter-muter di si Zulfikar ini. Setelah terus dicecar, Zulfikar akhirnya membeberkan bahwa Wahyu Purwanto yang dimaksud adalah ipar Jokowi. Ada ipar Pak Jokowi, dia mengatakan seperti itu. Kamozaro lalu menggali keterangan Zulfikar perihal pengaruh dan peran Wahyu dalam membantunya memenangkan sejumlah tender proyek di lingkungan DJKA. Termasuk maksud pemberian uang yang nyaris bernilai 0,5 miliar itu. Apa hubungan saudara menyetorkan uang kepada yang bersangkutan dalam mendapatkan proyek yang saudara kerjakan ini? Tanya Pak Hakim Kamozaro. Zulfikar sempat memberikan jawaban yang berbelit. Intinya dia membantah uang itu berkaitan dengan soal tender proyek. Itu untuk pekerjaan yang di Cianjur yang mulia. Oh, banyak benar pekerjaannya ya. Kamozaro merespon jawaban Zulfikar dengan sinis. Dia lantas membacakan petikan isi BAP Zulfikar yang mencatut nama Wahyu. Silakan teman-teman melihat beritanya, membaca sendiri beritanya, dijamin akan geleng-geleng bagaimana mereka-mereka ini, nama-nama ini muncul dalam fakta persidangan tapi tidak ditindaklanjuti sampai dengan sekarang. Apakah dia kemudian diperiksa oleh KPK, dibuatkan perkara baru begitu, ataukah menempel pada perkara sebelumnya dia menjadi saksi apa dan sebagainya. Karena kalau memang demikian harusnya kan disita Mas Hersu. Uang yang sudah mengalir tersebut, yang sudah ditransfer ke nama-nama tersebut kembali kepada negara. Oke. Ya. Walaupun sampai sekarang ternyata memang masih sakti ya Mbak Agi ya. Orang yang jangankan beliaunya, orang yang dekat yang ada kaitannya saja kayaknya sampai sekarang masih aman-aman saja gitu ya Mbak Agi ya. Sama kan seperti Ya, itu salah satunya Raja Juli itu yang disebutkan Mas Hersu. Oh, iya ya, kalau dalam Raja Juli kan clear ya sebenarnya KPK sendiri ya yang ngomong bahwa meskipun mengembalikan duit itu tidak menghapuskan unsur pidananya, karena memang di KPK, undang-undang KPK itu diatur bahwa kalau seorang pejabat menerima uang yang gratifikasi itu harus dikembalikan kepada KPK, diserahkan kepada KPK dalam waktu maksimal 30 hari, kan begitu ya. Betul. Nah, kalau dalam kasus Raja Juli kan dikembalikan kepada pemberinya, kan Bupati Kwangsing itu yang setelah 10 hari ya setelah terjadi peristiwa yang Mbak Agi ya, dari tanggal 2 Betul. Juni dikembalikan tanggal 12 Juni, sementara kemudian akhirnya setelah ribut-ribut itu kemudian dilaporkan, karena duitnya kan katanya di sana ya, dilaporkan ke KPK itu pada tanggal 3 Juli, jadi sudah lebih dari 1 bulan, 30 hari. 30 hari, dan jumlahnya itu akhirnya terungkap belakangan ya, KPK mengungkap ya Pak, jumlahnya Mbak Agi ya.
Betul betul karena Raja Juli sendiri kan mengatakan saya tidak membukanya sehingga saya tidak tahu jumlahnya. Dia mengatakan seperti itu begitu ya. Nah, ini kemudian belakangan sebetulnya sudah sekitar sepekan lalu ya KPK ini kemudian menyita uang sebesar 12.000 dolar Singapura. Sekarang kursnya itu sekitar 14.000 kalau dikurskan ke rupiah ya untuk $1. Jadi ini kemungkinan berapa? 160-an, 163, 168 ya sekitar itulah juta rupiah begitu ya. Tapi ini dikatakan oleh KPK ini adalah sebagian Mas Hersu. Tidak dijelaskan apakah ada sebagian yang lainnya. Dia mengatakan bahwa Karena sebagian pertemuannya dari tidak uang sekali itu ya, dikabarkan ya. betul Oke. ada 2 kali pertemuan minimal begitu. Kami yakinkan kepada masyarakat bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK semuanya berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah. Ya, dalam proses penyidikan ini, penyidik masih terus fokus memperkuat, mempertebal bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan, tidak hanya untuk melengkapi berkas penyidikan pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun juga terbuka peluang untuk terus menelusuri apakah masih ada pihak-pihak lain yang memang punya peran signifikan, sehingga ketika alat-alat bukti itu sudah didapatkan oleh penyidik, tentu KPK juga terbuka kemungkinan untuk terus melakukan pengembangan dari penyidikan perkara ini. Terakhir Mas, itu kan ada pengakuan bahwa ada pemberian uang dan ada pengembalian. Ini tuh masuk karakteristik suap nggak sih sebenarnya? Ya, terkait dengan konstruksinya, jika ada penerimaan, kemudian ada pengembalian, tentu ini nanti akan didalami ya unsur-unsur perbuatan tersebut, apakah memenuhi unsur-unsur pasal gratifikasi atau unsur pasal suap atau seperti apa, ini nanti kita akan lihat ya. Oleh karena itu perlu didalami motif inisiatif tahu tidaknya pihak-pihak tersebut ya, baik dari sisi pemberi, sisi penerima ya, tahu tidaknya motifnya apa, willingnya apa gitu. Nah itu semuanya nanti akan didalami dalam proses penyidikan perkara tersebut. Jangan Dan omdo-omdo deh KPK ya. Kalau udah kan gitu. jangan lama-lama lah. Ini kan orang bertanya ya, karena tidak terhapus pidananya begitu. Yang Dan ngomong KPK sendiri, yang ngomong bukan kita ya. iya, dan uang ini loh Mas Hersu, ini dikumpulkan dari 914 anggota KUD. Ya Allah. Dikumpulkan oleh Suhardiman Ambi yang seharusnya menjadi hak mereka karena ini kan adalah sisa hasil usaha dari koperasi tersebut, harusnya untuk koperasi. kembali Jangan-jangan ini yang kesejahteraan. orang-orang ini ya, kok duitnya banyak yang dibilang Pak Prabowo bahwa petani pun bisa jalan-jalan ke luar negeri itu. Jangan-jangan itu kan banyak orang tanya itu. Kalau itu lain lagi Mas Hersu, lain lagi. itu adalah petani oligarki. Oh. Jadi petani sawit itu kan petani juga loh Mas petaninya Hersu. jutaan Jadi orang-orang hektar dan Sinarmas. iya. Orang-orang banyak sekali lah. Oke. Taruhlah Masuk akal, misalnya Boy masuk akal. Thohir Karena gitu saya lagi ya. mikir petani yang mana ini gitu. Saya lagi mikir aja rupanya udah. Oke, terima kasih jawabannya Mbak Agi. Oke. Tidak hanya jalan-jalan, mereka bahkan bisa punya tempat lokasi pribadi di luar negeri gitu. Oke. Bagi kita tunggu saja perkembangan berikutnya dari KPK atau siapapun lah para penyidik, apalagi Jampitsus udah ada yang baru nih, kalau kasus-kasus korupsi mesti ditangani segera gitu ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Kami mohon pamit. Saya Subnu Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.